Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi firli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat kita bisa hadir secara istiqomah di dalam majelis ilmu Mushola Al-Garuda. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini bertepatan tanggal 1 Muharram tahun Hijri 1447 Hijriah, yang tentunya ini awal dari kita memulai tahun baru ini Islam. Syukur alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan jamaah Mushola Al-Garuda, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Hasyim Adnan LC. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini ibu-ibu kangen Pak Ustadz. Motivasi kami apa nih Pak Ustadz? Whiteboardnya udah bagus, sudah baru. Nah, kita disinggung lagi kan, ini baru. Nah, mudah-mudahan gelasnya juga bagus, sudah. Mudah-mudahan mendapat semangat kita nih, Pak Ustadz. Syukur alhamdulillah, sudah di tengah-tengah kita. Ini menarik pada hari ini, temanya adalah pahala tanpa batas. Ini luar biasa nih, saya nggak tahu nih pahala yang seperti apa yang tanpa batas. Kalau sabar ada batasnya kali Pak. Apa nggak ada batasnya juga nih? Nah, ini pahala nih tanpa batas. Nah, ini kita akan simak sama-sama. Nah, kebetulan juga hadir nih ibu-ibu Mushola Al-Garuda nih, Blok G dan sekitarnya Pak Ustadz. Seragamnya udah sama merah karena mau diliput Pak. Kamera udah standby di belakang. Semoga ini mendapat semangat kita semua ya. Istiqomah Bu ya. Jadi setiap hari Jumat malam nih Mushola Al-Garuda mengadakan kajian Islami untuk menambah ilmu kita. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga memberikan pengumuman, insya Allah kami Mushola Al-Garuda akan membangun ruangan untuk gudang Bu, biar agak bagus nih. Kemudian kita belum punya gudang nih. Kemudian dari sebelah gedung Golkar, alhamdulillah Ketua Golkar Jakarta Barat menyediakan ruangan kita untuk gudang untuk menyimpan barang-barang inventaris daripada Mushola Al-Garuda. Oke Ibu ya, mohon doa supportnya biar kita bisa lebih bersih lagi nih ruang kita, supaya nanti tempat-tempat ini lebih nyaman lah sekalian. Ya, alhamdulillah dari ibu-ibu juga ada pengajian ya Bu Haji Haja Fatimah, guru kita setiap hari Senin dan Selasa. Nah, silakan Bu, Senin ya, untuk mengadakan pengajian tahsin ya. Nah, mohon kehadirannya bapak ibu-ibu semuanya gitu. Baik, ini menjadi titik awal kita untuk bisa lebih baik lagi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama kita syukuri bisa hadir sholat isya berjamaah, diteruskan dengan menghadiri majelis ilmu, dan berharap semoga kita yang hadir pada malam hari ini Allah terima semua amal ibadah kita. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, semuanya kita alhamdulillah, semoga Allah terus berikan kita nikmat iman, Allah sehatkan badan kita, dan semoga Allah wafatkan kita
semuanya husnul khatimah. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan dari ilmu dan kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin catat silakan handphonenya dan catatannya disiapkan. Kita fokus, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kita buka handphonenya, kita buka Qur'annya, suratnya nomor urut yang ke-6. Kalau yang pertama Al-Fatihah, kalau yang kedua Al-Baqarah, Ali Imran, kalau yang keempat An-Nisa, kalau yang kelima Al-Maidah, dan yang keenam Al-An'am. Kita buka Quran suratnya ke-6 Al-An'am, ayatnya 160. Yang baca terjemah pertama Bapak Soeharto. Ya Allah, mudahkan dia buka Quran 160. Yuk kita baca. Minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Silakan Pak Lukman baca bismillah dulu, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Sebentar, kita baca pelan-pelan ya terjemahannya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka yang berbuat kebaikan Allah berikan angka pahalanya 10 kali lipat. Berarti Allah menentukan angka nominal pahala hamba yang ibadah. Kenapa ada angka? Agar manusia termotivasi. Makanya nominalnya disebutkan. Nah, sebutan nominalnya sedikit, paling sedikit pahalanya Allah lipat gandakan menjadi berapa tadi? 10 kali lipat. Saya tulis ya. Masya Allah, whiteboardnya baru, juga spidolnya baru. Alhamdulillah. Semoga yakinnya. Berapa tadi? 10 kali lipat. Tidak lihat handphone dan Quran dulu ya, biar ilmunya barokah ya. Setiap pahala Allah lipat gandakan menjadi berapa? Nah, inilah dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika menyampaikan puasa Ayyamul Bid. Apa tadi? Puasa apa tadi? Ayyamul Bid, yaitu puasa putih, puasa yang malam itu malamnya bulan purnama. Nabi menentukan yaitu 13, 14, 15 Hijriah. Kalau sumber sandaran kita ayat ini, maka setiap kita puasa pahalanya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Maka kalau kita puasa Ayyamul Bid 3 hari tanpa disadari, kita seperti berpuasa
sebanyak. Ya Allah, mudahkan jamaah musalah menerima ilmu ya Allah. Bismillah ya Allah. Bapak Ibu sehat semuanya. Fokus dulu yuk, tidak lihat Quran dan handphonenya, fokus dulu ya. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Itu paling sedikit. Dan inilah dalil yang disampaikan Nabi Muhammad ketika menyampaikan puasa sunnah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid adalah hari-hari putih. Puasa itu disebut Ayyamul Bid karena sinar rembulan di malamnya purnama. Nabi sendiri yang menentukan tanggalnya 13, 14 Hijriah, bukan Masehi. 13, 14, 15 apa Hijriah. Nah, kalau sumbernya ini setiap pahala Allah lipat gandakan berapa nih? 10, maka satu hari kita berpuasa pahalanya seperti berpuasa sebanyak 10 hari, 2 hari sebanyak 20, 3 hari sebanyak 30. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak amal ibadah yang tanpa disadari seperti berpuasa selama 30 hari? Ada. Hanya bermodal puasa sebanyak seperti berpuasa selama, alhamdulillah nyambung ya Allah, alhamdulillah. Bukan hanya Ayyamul Bid, Ramadan kemarin kita puasanya 30 hari. Syawal. Nabi mengatakan man soma ramadhana summa atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama somad dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diteruskan dengan puasa Syawal sebanyak, maka seperti berpuasa setahun lamanya. Dari mana dalilnya? Ya ini, Ramadan kemarin kita puasa berapa hari tadi? Maka 30 hari sebenarnya kita tanpa sadari berpuasa seperti selama 300 hari. Dan Syawalnya 6 seperti, maka 300 tambah 60 sama dengan berapa hari? Itulah hitungan kalender Hijriah, setahun 360 sampai 365 hari. Maka setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi, mudahkan ya Allah, nerima ilmu ya Allah. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan paling sedikit berapa pahalanya? Nah, pada hari ini yaitu tanggal 2 Muharram. Kenapa saya bilang tanggal 2? Karena ganti tanggalnya dalam kalender Hijriah itu bukannya tengah malam 000, tapi ganti tanggalnya adalah azan maghrib atau habis waktu asar. Maka sekarang sudah masuk tanggal berapa? 2. Jangan ngegas, biasa aja ngomongnya ya. Maka hitung yuk. Karena hari ini yaitu hari Jumat sudah masuk tanggal 1 Muharram, hitung ya, Jumat atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu depan. Tanggal berapa tadi? Sabtu depan, tanggal 5, ya saya juga tahu 9 Muharram, maksud saya Julinya. Tanggal 5 Juli adalah hari ke-9 Muharram. Namanya Tasu'a, pakai ain. Tasu'a, ulangi lagi. Nggak usah nge-a, biasa aja. Tasu'a, apa tadi? Dan yang ke-10-nya hari Ahad atau minggu depan 6 Juli namanya Asyura. Apa tadi namanya? Karena orang kita ribet mengucapkan kata terlalu panjang, Asyura. Kita tuh suka menyingkat-nyingkat. Bener ya? Namanya Rozak, panggilannya dalam keseharian bukan Rozak lagi. Namanya Fauzi, panggilannya. Namanya Fauzan, panggilannya.
Maka Asyura disingkat adalah apa? Suro. Maka kalau begitu suro itu asal katanya adalah Asyura. Tapi di kita biasanya satu suro atau malam satu suro dikultuskan, dihoror-hororkan. Makanya zaman dulu waktu saya masih kecil ada film layar tancap di lapangan. Filmnya udah terkenal serem, yaitu Malam. Bisa dipahami ya, ada apa dengan tanggal 10 dan 9 ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Orang Madinah Yahudi pada puasa tanggal 10 Muharram. Ketika itu mereka ditanya, ada apa mahada, ada apa? Mereka menjawab, hada yaumun azim. 10 Muharram bagi orang Yahudi adalah hari yang sangat agung. Kenapa? Najallahu Musa wa qarraqa Fir'aun. Mereka berkeyakinan 10 Muharram hari diselamatkan Nabi Musa dan ditenggelamkannya makanya mereka pada apa? Puasa. Tapi Nabi mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum. Tolong fokus ya. Aku, kita dan umatnya Nabi Muhammad lebih berhak mengikuti Nabi Musa ketimbang mereka. Tolong fokus dulu ya. Kita umatnya siapa tadi? Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lebih berhak mengikuti Nabi Musa ketimbang mereka. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman. Ibu sehat ibu? Ya Allah, pakaiannya seragam, semoga tambah rezeki berangkat haji ya Allah. Tolong fokus dulu ya Pak Soeharto, ya Allah dia ngerekam dia video panjang umur. Udah fokus dulu ya. Dah taruh dulu handphonenya sejenak. Tolong fokus ke saya ya. Nabi sampai tiba di Madinah, orang-orang Yahudi pada apa? Puasa tanggal berapa Muharram? Maka kemudian Nabi bertanya, mereka menjawab 10 Muharram adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya siapa? Jadi mereka akhirnya puasa karena Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Tapi mereka mengikuti ajaran Nabi Musa tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Jelas sekali? Nabi Isa ada, umat Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi Isa tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka kalau ada di sekarang manusia, di zaman Nabi Muhammad masih ada yang mengikuti ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa, neraka. Jelasnya semuanya. Manusia yang hidup sekarang ini dalam keyakinan kita ya, barang siapa yang hidup di zaman akhir zaman Nabi Muhammad masih mengikuti ajaran Nabi Isa atau Nabi, maka meninggalnya masuk. Maka kita semuanya pada mengikuti ajaran Nabi. Seharusnya orang Yahudi mengikuti Nabi Musa tapi mengikuti di zaman Nabi, karena mereka kala itu ada di zaman Nabi Muhammad, sementara mereka mengikuti Nabi Musa tapi nggak mengikuti Nabi Muhammad. Jelas ya semua ya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa ketimbang kalian. Dan kemudian Nabi mengatakan la in baqitu la asumanna atasi. Kalau aku masih hidup tahun depan maka aku juga akan berpuasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal. Dan maka puasa Asyura 10 Muharram baiknya 2 hari, tanggal dan 10. Ikuti saya yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baru 8 orang bareng-bareng. Nawaitu sauma Tasu'a wa Asyura lillahi ta'ala. Niatku puasa 9 dan 10 Muharram karena Allah Ta'ala. Dah barusan udah pada niat Bapak, saya tanggung jawab urusan Bapak dengan Allah. Kejebak puasa ya insya Allah ya. Hari apa tadi itu? Ya hari apa Pak? Sabtu dan Ahad, Sabtu Minggu. Maka Sabtu bukan besok, Sabtu depan dan hari Ahad depan Bapak Ibu udah niat barusan, dan itu urusan Bapak dan Ibu janji sama Allah barusan.
Berapa hari tadi puasanya? Maka kemudian Nabi mengatakan di hadis riwayat Imam Ahmad, khaliful Yahud, bedakanlah dengan orang-orang Yahudi, sumu yauman qablahu au ba'dahu, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sehari sebelumnya atau sehari maka sehari sesudahnya yaitu tanggal ya Allah, mudahkan ibu-ibu pakai seragam merah putih ya Allah. Maka bedakanlah dengan orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Sehari sesudahnya yaitu tanggal. Maka kalau Astagfirullahaladzim, sehari sesudahnya yaitu tanggal. Maka puasa Muharram ada 4 tipe. Puasa cuma 1 hari 10 aja, puasa 2 hari 9-10, puasa 2 hari 10-11, puasa 3 hari 9, 10, 11. Mudahkan ya Allah. Puasa Muharram ada berapa macam Pak Harto? Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, astagfirullahaladzim. Fokus yuk sama-sama. Ada puasa tipe. Puasa cuma 1 hari aja boleh 10 Muharram. Puasa 2 hari 9 dan 10 Muharram. Puasa 2 hari 10 dan 11 Muharram. Atau puasanya 3 hari 9, 10, 11 Muharram. Yang paling utama dari 4 macam ini adalah 9 dan 10 Muharram. Jelas ya semuanya ya. Biasanya di kita sambil menyantuni anak, karena barangkali lebaran anak yatim jika dicari tidak ada juga. Tapi kitanya lagi puasa, sedekah santunan anak yatim silakan. Siapa dia anak yatim? Dalam Islam disebutkan anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat 1 atau 2 orang tuanya di saat anak itu usianya belum akil balik. Maka apabila nyantuni anak yatim, maka anak yatim adalah anak yang ditinggal orang tuanya, baik ibu atau bapak atau dua-duanya, usianya belum. Maka itu namanya apa tadi? Yatim. Kalau umpama santunan anak yatim kok yang datang sudah gede dan kumisan, itu namanya bukan yatim, namanya adalah du'afa. Kepalanya diusap nggak usah karena dia udah akil balik. Nggak pakai masya Allah gitu jadinya ya. Kalau yang belum akil balik namanya yatim, kalau sudah akil balik namanya du'afa, yaitu orang membutuhkan. Ayah saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, saya ini yatim apa bukan? Du'afa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kan nggak mungkin saya terima santunan, pala saya peci dibuka sama Bang Oki dipegangnya Allah tatat, nggak mungkin ya. Dah, bisa dipahami semuanya? Nah kalau kita puasanya 9-10, berapa hari pahalanya? Kalau kita gabung 9, 10, 11, karena itu 11 hari Senin, berapa hari pahalanya? Maka kalau begitu, setiap kebaikan Allah lipat gandakan, paling sedikit pahalanya di angka 10 kali lipat. Sampai di angka berapa Ustaz? Sampai di angka berapa Ustaz? Quran suratnya kedua, ayatnya 261. Pak Lukman, tolong dibuka, karena Pak Harto tidak membuka. Maka saya tanya Pak Lukman aja ya. Ke berapa tadi suratnya tadi? Ayatnya berapa? Ya Allah yang bantu Ustaz, ini akan barokah ya Pak Lukman. Kedua, ayatnya berapa tadi? 261. Langsung terjemahkan dong, silakan Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, pelan-pelan angkat suaranya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang enggak, biji kayaknya didengarnya enggak enak, diganti aja ya. Itu apa tulisannya di situ? Sebutir biji. Jangan biji, benih. Ya. Sebutir benih. Itu di situ biji. Udah, ulangi lagi dari awal. Syekh Google itu namanya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih. Tolong sini lihat dulu.
Seperti sebutir apa tadi? Benih. Benih. Teruskan lagi Pak Lukman. Mikrofonnya ditempelkan angkat suaranya. Yang menumbuhkan 7 tangkai. Sini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, enak banget ini whiteboard sama spidolnya. Semoga barokah ya. Kita bersedekah seperti sebutir benih yang bilang biji benih. Kan seperti sebutir yang menumbuhkan berapa tangkai? 7 tangkai. Teruskan lagi Pak Lukman. Pada setiap tangkai ada 100 biji. 100 benih. Astagfirullahaladzim. 100 benih. Ya Allah. Berapa tadi? 100 apa tadi? 100 benih. Berarti kalau begitu jumlah totalnya semuanya ada berapa nih? Maka pahala kita terutama di ayat Quran dilipat gandakan menjadi 700. Saya tulis berapa tadi? Nah, kalau dalam hadis bukan hanya sedekah. Apa itu? Yudha'afu bisab'i mi'ati dhifin. Semua amal ibadah umumnya Allah lipat gandakan di angka. Tapi kalau di Quran terkhusus pahala sedekah. Tapi kalau dalam hadis secara umum pahala dilipat gandakan menjadi berapa tadi? Maka lihat whiteboard. Pahala amal ibadah paling sedikit yaitu dan paling banyak di angka. Maka kalau begitu pulangnya kita dari sini kita berharap semua pahala di angka bukan 700 kali lipat. Nama Masya Allah. Berapa tadi? Pak Junadi Pak. Bisa dipahami ya semua ya. 700 kali. Ini kan coba lihat ke whiteboard. Paling sedikit, paling banyak. Jadi kalau begitu ibadah manusia kisaran antara ini sampai ini. Maka enggak semua pahalanya segini, juga enggak semua pahalanya segini. Kisaran ini sampai ini. Jelas nggak? Bisa dipahami nggak semuanya nih? Jelas ya? Apa yang menyebabkan itu semua udah pernah saya sampaikan di bulan lalu. Nabi yang membuat kapal laut, Nabi siapa? Ketika itu iblis dalam buku Al-Wiqayah Minal Jin Wasyayatin masuk di antara umat-umat Nabi Nuh di kapal. Allah mewahyukan kalau di dalam kapalnya ada iblis. Pak Lukman dan semua, di dalam kapalnya ada siapa tadi? Maka diusirlah iblis sama Nabi Nuh. Apa ucapan iblis kepada Nabi Nuh? Dakhaltu li usiba quluba ashabik fatakunu qulubuhum ma'i wa jasadu ma'aka. Aku masuk ke kapalmu wahai Nuh ingin ganggu umatmu. Kata siapa? Kata Nabi Nuh. Pojokan nyender, mudahkan nerima ilmu ya Allah. Sini semuanya ya. Dakhaltu li usiba quluba ashabik fatakunu qulubahum ma'i wa jasadu ma'aka. Aku ingin ganggu umatmu wahai Nuh agar umatmu badannya di kapal sama kamu tapi pikiran atau hatinya sama aku, kata iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Umatnya Nabi Nuh di mana? Sama Nabi Nuh, tapi pikiran atau hatinya sama siapa? Bisa dipahami ya? Gimana Pak Harto coba? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak apa-apa. Gimana Pak Harto coba? Badan umatnya Nabi Nuh di kapal, tapi pikiran dan hatinya diganggu sama iblis. Bisa dipahami nggak? Coba gimana? Ini ibu dan bapak semua kan badannya di sini. Ada nggak khotib khutbah Jumat jamaahnya mainkan handphone? Enggak Pak, tadi ketika sholat Jumat ada nggak jamaah main handphone? Lagi khutbah Jumat tadi di masjid ada nggak jamaah main handphone? Banyak. Ustadz lagi tausiah ada nggak yang main handphone atau melihat handphone? Ada. Badannya di mana?
Bukan ngeliat Qurannya, dia WA-an. Nyaman gak nih? Dia WA-an, kemudian dia baca berita yang lain, nggak fokus untuk ibadah. Berarti kalau begitu, kalau baca Quran beda, dia buka handphone beda. Kalau gitu gimana Ustaz? Badannya kan di musola, pikirannya kemana-mana. Itu yang saya khawatir, pahala nggak sampai diangkat. Maka apa yang terjadi? Sini deh, Pak Edwin, Pak Junaidi, mereka sholat berbarengan di samping. Kata Nabi, dia sholat berbarengan di samping, tapi pahalanya bisa beda seperti timur dan barat. Maka yang di sebelah ibu pahalanya nggak sama dengan kita. Dan saya berharap pahalanya semuanya diangkat. Allahu Akbar. Bangun dari rakaat bingung. Ini saya sholat zuhur 2 apa 3 rakaat ya? Padahal nggak begitu. Ya Allah sering. Alhamdulillah ya Allah, harus diruqyah yang bilang sering ya. Itulah yang membuat pahala kita sama. Kenapa begini terus pahalanya? Bisa dipahami semuanya ya. Makanya kalau begitu kita berharap pulang dari sini semuanya pahalanya. Makanya ketika kita selesai sholat, selesai pengajian, baiknya doa Rabbana atina, astagfirullah ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Yang penting ibadah kita Allah Maka yang bisa membedakan 10 atau 700 kali lipat, pertama niatnya. Ada nggak yang pengajian niatnya sekalian makan malam? Nggak bareng-bareng dong. Pak Junaidi, jangan pegang mikrofonnya Pak Junaidi. Ada nggak Pak Junaidi orang pengajian niatnya sekalian makan malam nasi uduk? Ada. Siapa tuh? Di sini ada. Jelas ya semuanya ya. Niatnya yang membedakan. Yang kedua, ikutin sunnah Rasul apa tidak. Makanya saya berharap semua pahalanya, ibadahnya diangkat. Jadi kalau begitu, ibadah paling sedikit pahalanya, paling banyak diangkat. Tadi judul kita apa? Judul kita apa tadi? Berarti kalau begitu ada loh dalam Islam yang pahalanya lebih dari. Do you understand? Yang kita bahas pahalanya 1000 kali lipat. Yang kita bahas pahalanya bisa 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, bahkan 1.000.000.000 kali lipat. Dan bahkan tanpa. Berarti kalau begitu amal ibadah yang pahalanya tanpa. Berarti kalau begitu usaha dan kesungguhannya lebih lagi ketimbang yang biasa. Ya Allah, semoga Bapak yang baru masuk tambah rezeki berangkat umroh ya Allah. Bapak sehat Pak? Pak Junaidi, Pak Edwin, semoga tambah rezeki ya Allah. Nah, berarti amal ibadah ini tentulah butuh jihad ekstra. Karena pahalanya lebih dari berapa tadi? 700 kali lipat. Suratnya 39. Suratnya 39. Keberapa tadi suratnya? 39. Ya Allah Pak Edwin, semoga mudahkan urusannya ya Allah. Bantu Ustaz baca terjemah. Apa nama suratnya? Az-Zumar. Ketemu Pak Edwin? Ketemu? Ustaz tolong baca Qurannya dong. Saya pengen dengar lagi. Pak Edwin tolong berikan ke imam barusan yang saya Qurannya. Pak Edwin yang baca terjemahnya. Silakan. Siapa namanya? Zahran, ya silakan. Ya, Qurannya.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Masya Allah, Masya Allah. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Silakan Pak Lukman, Pak Edwin baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pelan-pelan ya. Katakanlah wahai Muhammad, Ya. wahai hamba-hambaku yang beriman, Terus bertakwalah kepada Tuhanmu. sini dulu. Fokus ke depan dulu. Orang beriman disuruh takwa. Sini deh. Punya yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah orang yang paling takwa. Takwa itu takut. Lengkapnya kerjakan perintah, jauhi. Nah, maka kalau begitu Ustadz pakai koko dan peci hitam belum tentu yang paling mulia. Bisa jadi bapak dan ibu dengan izin Allah lebih mulia ketimbang diri saya. Amin. Bang Oki sabar saya di sini ya Allah. Mana tadi ya? Ada nggak ustadz yang masuk neraka? Sini ya, fokus ya. Ketika peristiwa Isra, Nabi Muhammad diperlihatkan tuqradu syifahum bima qaridin min narin. Ada manusia yang bibirnya digunting dengan guntingnya terbuat dari. Fokus ya dalam peristiwa Isra. Kata khotib. Tadi Bapak sholat Jumat dengerin siapa yang khutbah? Maka kalau begitu yang khutbah itu ustadz. Jadi ustadz, kiai, ada loh yang masuk bibirnya, maka itu adalah khutbah. Siapa dia? Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka yang menyampaikan kebaikan tapi dirinya enggak menjalankan. Kalau ustadz menyuruh jamaahnya tahajud, ustadznya harus. Kalau ustadz menyuruh jamaahnya sholat berjamaah, ustadznya ya harus. Kalau ustadz menyuruh jamaah puasa tasu'ah dan asyura Sabtu dan Ahad depan, maka ustadznya juga harus. Kalau bapak ibu menemukan ustadznya Sabtu dan Ahad depan enggak puasa, ingetin tat, ingat gunting. Jelas gak semuanya nih? Berarti kalau begitu ustadz belum tentu yang paling mulia. Besok kau gunting Pak, astagfirullah ya Allah. Teruskan lagi Pak Edwin. Pak Edwin, teruskan lagi Pak Edwin. Ya Allah, sabar ya Allah. Silakan Pak Edwin. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Sini semuanya. Setiap kebaikan pasti ada balasan. Ulangi saya. Setiap kebaikan pasti ada balasan. Ulangi saya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sekecil apapun pasti ada balasannya, dan kita jangan merendahkan pahala kecil. Jelas ya? Ada orang ibunya lagi di ruang ICU nggak sadarkan diri. Ada laki-laki ibunya sedang di ruang tidak sadarkan diri, maka dia izin sama perawat susternya mau pulang dulu sejenak, ingin bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Maka pulanglah anak ini meninggalkan ibunya yang tidak sadarkan diri. Kemudian setelah itu, setelah mandi beres-beres, dia kembali menuju ke rumah sakit. Di tengah jalan laki-laki ini, anak ini menemukan ada kucing. Dia hentikan sejenak kendaraannya, dia berikan itu kucing makanan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan menuju. Ketika itu apa yang terjadi? Dia melihat ibunya sedang asyik ngobrol dengan suster perawatnya. Padahal ditinggalkannya sedang. Maka apa yang terjadi? Maka laki-laki itu bertanya, wahai ibu, aku tinggalkanmu, engkau tidak sadarkan diri. Dan kenapa sekarang sadarkan diri? Kata ibunya, aku mimpi nak, dalam mimpiku aku bertemu dengan kucing, dan kucing itu minta tolong kepada Allah agar menyembuhkan penyakitku. Maka dia ingat kucing yang di jalan yang dia berikan makanan.
Maka kalau begitu Islam itu rahmatan. Ada wanita yang dulunya berbuat maksiat, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara dia memberikan minum seekor. Enggak, ngomongnya jangan ke saya banget. Seekor apa tadi? Binatang. Ngasih minum binatang aja dosa diampuni dengan rahmat Allah surga. Apalagi nasi uduk sama jamur. Makanya kalau besok ada pengajian, usahain ada mah. Jelas ya semuanya ya. Maka setiap kebaikan itu pasti ada bab. Pokoknya mulai saat ini berbuat baik aja. Apanya iya Pak Yuna? Pokoknya berbuat baik aja sekarang mudah. Ya benar Pak nih. Pokoknya sekarang berbuat baik aja pasti ada. Mikrofonnya pegang Pak Edwin, silakan. Dan bumi Allah itu luas. Sekali lagi. Dan bumi Allah itu luas. Sama-sama. Dan bumi Allah itu. Jadi kalau begitu ketemu di Seripi, Masya Allah. Ketemu di besok ketemu lagi di rumah saya di daerah Cepete. Saya tinggal di Cepete. Kemarin ketemu di Seripi ya Ustadz. Sekarang ketemu lagi di Cepete. Dunia kecil ya Ustadz. Tunjukin ayat ini. Dunia enggak kecil. Dunia Allah itu luas. Jelasnya nih? Silakan hijrah karena bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tolong lihat sini. Pahala paling sedikit yaitu sampai di angka yang bisa membedakan ini karena diganggu oleh makhluk yang bernama iblis atau jin. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya lebih dari? Ada. Apa itu yang tadi? Minum air. Astagfirullahaladzim. Ulang yang terakhir Pak. Ya Allah memberikan astagfirullahaladzim ya Allah. Hanya orang-orang yang bersabar. Sama-sama ulangi pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Hanya pelan-pelan. Hanya orang-orang yang bersabar. Bareng-bareng. Hanya orang-orang yang bersabarlah. Ulangi. Hanya orang-orang. Teruskan lagi Pak Edwin. Yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Yang Allah berikan pahala tanpa. Maka kalau begitu pahala tanpa batas adalah sabar. Sabar itu nggak ada. Kalau ada yang bilang sabar ada batasnya, coret. Sabar itu nggak ada. Selama sini semuanya bareng-bareng. Selama roh masih di badan, ulangi. Pasti ada ujian. Benar apa enggak? Sekarang buka Quran suratnya 36, ayatnya 55. Ulangi lagi Pak Edwin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Keberapa itu suratnya 30? Kita sehatkan badan insya Allah. Kalau giliran saya bawa Quran atau handphonenya ada aplikasi Quran, saya tandain Pak Harko. Berapa tadi? 36. Ayatnya berapa? 55. Silakan Pak Edwin. 36 ayat 55. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ulangi lagi. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Sini dulu. Kapan manusia senang-senang gak ada masalah? Ulangi lagi pasti lagi Pak. Mudahkan ya Allah. Surga. Sesungguhnya penghuni surga. Teruskan lagi. Pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Kapan manusia itu senang-senang gak ada ujian, gak ada masalah? Selama masih di dunia pasti ada ujian. Makanya harus dihadapi. Maka kalau dia bilang sabar ada batasannya, coret. Selama kita masih hidup di dunia pasti ada ujian dan harus banyak menghadapi. Sabar. Bahkan Pak Muhammad di kuburan Pak juga ada ujian. Bapak Muhammad ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Itu ujian gak? Manusia itu seneng-seneng kalau udah di surga. Makanya selama di dunia ini harus banyak
Karena manusia ini hidup penuh pasti ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tolong ulangi saya yuk, bareng-bareng. Angkat suaranya ya. Nabi Sulaiman punya bapak Nabi Daud. Nabi Daud punya panglima namanya Talut. Bertempur dengan pasukan yang diketuai raja raksasa namanya Jalut. Ulangi saya. Udah, salah ustadznya. Wah, Edwin nanti gantian Pak Edwin. Suratnya kedua, ayatnya 249. Berapa tadi suratnya? Kedua, ayat berapa? Tolong berikan ke Bang Oki. Ke Bang Oki gantian. Bang Oki. Ya Allah, yang ngasih mikrofon panjang umur sehat, ya Allah. Bang Oki, surat berapa tadi Bang Oki? Kedua, ayatnya berapa? 249. Surat kedua, ayatnya 249. Silakan Bang Oki langsung terjemahkan, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya. Siapa yang bawa tentaranya? Talut. Sini kita kan Talut. Apa tadi? Talut. Teruskan lagi. Dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Ya, terus. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Terus lagi. Dan barang siapa tidak meminumnya, Ya. maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk-ciduk dengan tangan. Sini semuanya. Ribuan pasukan Talut bertempur melawan pasukan Jalut. Sama-sama. Ribuan pasukan Bertempur melawan pasukan. lewat sungai. Pesannya Talut jangan minum sungai kecuali cuma sini. Tapi mereka merebahkan atau menaruh badannya dan minum dengan mulutnya. Akhirnya di sungai itu banyak binatang sehingga mulutnya pada luka dan gatal, dan mereka akhirnya enggak bertempur. Nyambung gak di semuanya? Banyak minum akhirnya perutnya mereka enggak bertempur. Akhirnya yang pasukan Talut yang hanya minum seteguk aja, maka dialah yang bertempur. Jadi kalau begitu, apakah pasukan Talut bertempur semua? Jawabannya Tidak. yang bertempur cuma sedikit melawan pasukan Jalut. Kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Sekarang saya tanya semuanya, mereka menyerah apa enggak? Pasukan Talut menyerah apa tidak? Malah justru melawan, bertempur melawan pasukan. Apa doanya Ustadz? Ayat bawahnya Bang Oki 250, silakan 250, silakan. Dan ketika taranya, Mereka ini siapa? Pasukan pasukan Talut banyak apa sedikit? sedikit. Karena yang lain sudah meninggalkannya karena jadi sedikit, tapi mereka tetap Apa doanya? Ada nggak kata sabar dalam doanya ini? Silakan Bang Oki. Mereka berdoa, Mereka itu pasukan Talut yang sedikit. Silakan. ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi mereka minta sabar. Tidak lihat Quran yuk. Tidak handphone. Pasukan Talut tetap meskipun cuma sedikit, tapi mereka minta doanya sabar. Maka kalau begitu sabar bukan menyerah. Nyambung gak di semuanya? Sabar tetap melawan. Jadi kalau gitu sabar aja deh, pasrah aja deh ngadepin hidup ini. Oh enggak, tetap berjuang sebagaimana berjuangnya pasukan melawan pasukan. Siapa yang membunuh pasukan? Siapa yang membunuh rajanya Jalut? Jalut Pak, manusia raksasa. Kalau ada yang tanya siapa manusia raksasa yang diabadikan dalam Quran, jawab Jalut. Maka Nabi Daud ambil sepletan. Pak Muhammad, apa tadi saya ngomong? Nabi Daud ngambil ketapel. Di ketapel itu Jalut.
meninggal dunia. Kala itu Nabi Daud masih remaja jadi pasukan Tolut. Karena yang membunuh Jalut adalah Nabi Daud, maka Tolut punya anak perempuan. Dinikahilah putrinya Tolut, panglimanya Nabi Daud dengan Nabi Daud. Maka Nabi Daud menikahi putrinya Tolut. Tolut. Maka akhirnya lahirlah sosok Nabi namanya Nabi Su. Jadi kalau begitu, sabar bukanlah menyerah, tapi sabar tetap maju. Itulah pahala tanpa. Maka mulai saat ini jangan pasrah, tetap maju. Itu namanya sabar. Makanya menghadapi suami, menghadapi istri, bahkan menghadapi ustadz yang model kayak begini, dan ustadz pun menghadapi jamaah yang model gini, harus banyak pahalanya. Bukan luas, astagfirullahaladzim, pahalanya. Makanya jadi orang jangan dikit-dikit ngambek. Itu namanya baperan. Orang kalau dirinya baperan tersiksa sama dirinya. Belum tentu yang dia sangka begitu orangnya seperti itu. Bareng-bareng, belum tentu yang dia sangka orangnya seperti. Ada ustadz ceramah di Kebon Jeruk sekitar tahun 2010. Di depannya ustadz ada bapak-bapak mukanya hitam asem gak enak dilihat. Aduh ya Allah, kepentok sama besi, ya Allah, sabar ya Allah. Dan sini ya, ada ustadz ceramah di mana tadi? Ada bapak-bapak mukanya hitam asem gak enak dilihat. Pikirnya tuh ustadz, ini bapak-bapak nggak suka orang mukanya asem. Selesai pengajian dia malah mencium tangannya ustadz dan dia bilang, Pak Ustadz makasih ilmunya, insya Allah saya amalin. Ustadznya pulang dari Kebon Jeruk ke arah Cipete sedih. Ternyata itu ustadz terlalu kebawa perasaan sama jamaahnya. Tahu nggak siapa ustadznya? Maka mulai saat itu saya nggak mau terlalu kebawa perasaan. Saya mulai paham kenapa mukanya asem. Memang diciptakan bentuknya kayak begitu. Cuman kitanya aja yang terlalu kebawa. Di jalan orang nyalip kita kayak udah sekedarnya aja, jangan kebawa emosi ambekan. Hati-hati berapa banyak orang yang kebawa emosi enggak sabaran, akhirnya berujung berantakan. Benar apa enggak? Makanya ibu punya suami dan suami ibu nikah lagi, jangan marah. Ibu setuju apa enggak? Bapak setuju apa enggak? Jelas ya semuanya ya. Pahalanya tanpa. Pak Dini setuju nggak Pak Dini? Setuju. Dah yuk bareng. Ada isinya Pak Junaidi nggak di sini? Berarti beliau nggak takut sama istri. Sabar. Inilah istri yang sabar. Makanya awet rumah tangganya. Apa lagi? Saya sabar. Suaminya sabar. Masya Allah, barokah ya. Bisa dipahami gak semuanya nih? Nah, sini semuanya. Tolong ke tangan saya dulu. Ke tangan saya dulu. Sabar ada 3. Sabar dalam ibadah. Bareng-bareng yuk. Sabar ada 3. Sabar dalam. Ketika besok mau ke musola sholat berjamaah, tiba-tiba apa yang terjadi? Sabar ke musola meskipun hujan. Nanti malam lagi taraweh, imamnya kok bacaan Qur'annya sedikit panjang. Ingat, sabar. Jelas ya? Ya Allah ya Rahman, istrinya Pak Junaidi ya Allah. Ustaz lagi tausiah ada suara handphone, sabar. Ustaz lagi tausiah tiba-tiba kameramen muncul cuman ngeginiin, sabar. Jangan
ambekan. Nyambung apa gak semuanya nih? Pak Junaidi kenapa kepalanya begini-begini terus? Allah, kenapa Pak Junaidi begini-begini kepalanya? Ya sabar, harus sabarkan dia. Sabar, Ustaz. Menghadapi kameramen Ustaznya harus Sabar. lagi tausiah handphone bunyi, Harus sabar. istri suaminya nikah lagi. Sabar. Masya Allah. Makanya biasanya Bu, orang-orang yang sabar kelihatan dari ya Allah, enak banget wajahnya ya. Iya, boleh jadi dia nerima kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Makanya orang meninggal dunia, orang beriman disebut rohah. Dia sudah istirahat dari ujian yang selama ini dia hadapin. Apanya betul Bu? Jelas ya semuanya ya. Yang kedua, sabar dalam musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam apa tadi? Musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi yang haram. Itulah pahala tanpa. Terakhir ya. Sampai gimana preferensinya Mas Soeharto? Bareng-bareng bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustadz? Suratnya 42 Bang Oki. Ke berapa surat tadi? 42 ayatnya 40. Bareng-bareng ya. Ke berapa tadi suratnya tadi? 42 ayatnya. Silakan Bang Oki langsung terjemahkan. Nama suratnya adalah Asy-Syura. 42 ayat 40. Silakan Bang Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Yang ini pelan-pelan silakan. Tetapi barang siapa memaafkan. Sebentar dulu. Ke saya dulu. Barang siapa memaafkan, dia apa kita? Kita. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Pak Junaidi. Barang siapa yang kalau gitu yang salah dia apa kita? Tolong fokus. Barang siapa kalimat Qur'annya faman afa. Barang siapa yang memaafkan, berarti yang salah dia apa kita? Dia. Yang salah dia. Tapi kita enggak balas. Kita apakan? Ulangi lagi Pak, pelan-pelan ya Pak. Barang siapa, per kalimat ya Pak. Barang siapa memaafkan Terus dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. sebentar. Sini semuanya. Orang salah sama kita, kita nggak dendam, kita apakan? Dan nggak cukup di situ, kita tetap baik sama dia. Susah apa nggak nih? Susah. Bang Oki sama Pak Harto baik sama saya balas kebaikan Bang Oki sama Pak Harto, balas kebaikan sama orang yang udah baik. Biasa. Bener apa nggak nih? Mentraktir sama orang yang udah mentraktir kita itu. Tapi kalau kita baik sama orang yang enggak, itu justru makanya Allah katakan di berikutnya Pak Oki, maka pahalanya dari Allah. pahala dari Allah itu maksud ulama adalah pahalanya semaunya Allah, lebih dari. Jadi kalau begitu pahala lebih dari 700 kali lipat atau pahala tanpa. Yang pertama harus banyak. Yang kedua, maafin orang yang salah dan baikin dirinya. Wah, ini kualitas imannya Pak Bu luar biasa. Ini kalau boleh saya bilang adalah manusia surga yang hidup di muka bumi. Makanya ibu maafkanlah ketika menemukan suami. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Susah ya kalau kita. Benar apa enggak ini? Ya Allah, emak-emak pakai motor sennya ke kiri. Kok ibu tahu sih? Harus banyak. Dan jangan emosian, maafkan. Orang yang suka memaafkan, maka
Masya Allah, wajahnya ceria, hatinya lapang. Itulah pahala tanpa. Saya tanya, sabar hablum minallah atau hablum minanas? Memaafkan dan berbuat baik sama orang yang salah, hablum minallah atau hablum minanas? Jadi kalau begitu pahala tanpa batas dua yang kita bahas adalah semuanya berkenaan hablum. Apalah artinya berjamaah selalu 5 waktu? Apalah artinya selalu baca Quran? Kalau baperan, emosian, nggak mau saling tegur sapa sama tetangganya. Itulah akhlak. Harus banyak sabar dan makanya kalau ustadz datangnya telat, jamaahnya harus. Dan setelah itu ustadznya pengen cepet-cepet pulang, jamaahnya pun. Yang datangnya telat pengen cepet-cepet pulang. Yang tinggalnya di mana ustadznya? Tutup terakhir. Sini sama-sama yuk. 10 manusia yang dijanjikan surga. Bareng-bareng. Di antaranya Abu Bakar Siddiq. Siapa tadi? Jadi kalau begitu Abu Bakar Siddiq manusia istimewa apa enggak? Tapi beliau pun ditegur sama Allah. Masya Allah. Yang negur langsung Allah. Sama-sama. Yang negur langsung Allah. Tolong fokus ke depan yuk. Sama-sama. Nabi Muhammad pulang dari perang bersama sahabat dan pasukannya, ditemani oleh istrinya yang bernama Aisyah. Kala itu Aisyah badannya diceritakan masih langsing. Ibu barangkali masih remaja dulu, badan ibu langsing. Sekarang ada yang langsung. Nah, ketika itu Aisyah badannya apa tadi itu? Ketika itu Aisyah enggak jalan, tapi di gendong. Nih apa ini? Ditandu. Apa yang terjadi Ustaz? Maka sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk istirahat. Maka keluarlah Aisyah dari tandu untuk istirahat. Tidak lama kemudian Nabi menyuruh pasukannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Maka masuklah Aisyah ke tandu. Sini semuanya. Diraba, ternyata kalungnya Aisyah tertinggal di tempat peristirahatan. Nyambung apa enggak nih? Apa tadi? Kalungnya. Maka keluarlah Aisyah dari tandu mencari kalung. Akhirnya ketemu. Tiba-tiba mau balik ke tanduknya, dan sahabat Nabi sudah. Kenapa kok sahabat Nabi enggak mengetahui Aisyah ada dalamnya? Karena kala itu masih pikirnya sahabat, Aisyah sudah. Apa yang terjadi? Aisyah nunggu di bawah pohon korma, lama tidak berjumpa dan tidak dijemput. Tiba-tiba datanglah sosok sahabat Nabi yang tampan, namanya adalah Sofwan bin Mu'attal. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Ulang saya pelan-pelan yuk. Sofwan bin Mu'attal. Siapa tadi? Siapa tadi? Apa yang terjadi Ustaz? Sofwan ngeliat Pak Lukman fokus. Sofwan ngeliat siapa tadi? Maka apa yang terjadi? Ucapan Sofwan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapannya cuma itu pertama dan di akhir kali. Jadi enggak ucap, karena mungkin dia anggap ini adalah musibah untuk Sofwan, karena ini bisa menimbulkan fit. Maka ucapannya Sofwan kepada adalah apa tadi ucapannya? Jadi enggak tanya begini, Pak Edwin, ya Allah kamu tertinggal ya. Siapa namanya nih Pak? Ya lebay, kamu tertinggal ya. Kasihan sekali. Sini semuanya ke saya yuk, bareng-bareng. Matanya, ibu kepalan saya, matanya Sofwan gak melihat wajahnya dan bahkan Aisyah kala itu sudah diperintahkan untuk. Jadi apa yang terjadi? Berduaan, nggak memandang wajahnya, nggak basa-basi. Apa setelah itu Sofwan menundukkan ontaknya, Aisyah langsung naik dan dibawa ke Madinah. Nggak ngobrol di tengah jalan. Ustadz ketemu sama perempuan cakep,
berduaan di tempat sepi, kira-kira Ustadz ajak ngobrol apa enggak? Kenalan. Ada yang WA Ustadz, kelihatan dari fotonya dilihat, oh punya masalah dengan suami, ngajak ketemuan, sharing dan berduaan, nggak diketahui sama orang. Ketemuannya di teras kota BSD, kira-kira Ustadznya mau apa enggak? Tahu nggak siapa Ustadznya? Kira-kira saya mau apa enggak? Ibu angkat suaranya deh. Sabar. Ibu angkat suaranya deh. Ibu jujur katakan, ibu sama saya suka apa enggak? Ya Allah, ya astagfirullahaladzim ya. Apa yang terjadi? Ibu semuanya ke depan dulu sini. Maaf, tergantung ustadznya. Kalau ustadznya meladeni, bahkan merespon, terjadilah fitnah. Kalau sebatas suka tausiah selesai udah pulang, maka nggak menimbulkan. Ada nggak ustadz yang berduaan sama jamaahnya tempat yang sepi? Aku ada beberapa orang yang curhat belum lama, ada yang sharing sampai jam 12-an. Istrinya begini, suaminya begini, sharingnya ke rumah saya. Kalau dia perempuan, saya nggak bisa berduaan, harus ada istri saya, my wife. Ustadz juga. Nyambung gak semuanya nih? Coba tes Pak Harto. Siapa tadi sahabat Nabi yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, enggak memandang Aisyah? Ibu diam. Siapa namanya Pak Harto? Ya Allah ya Rahman, astagfirullahalazim. Siapa tadi namanya? Ini harus diruqyah nih dia nih kayaknya nih. Namanya siapa tadi? Sofwan. Siapa tadi namanya? Apa? Astagfirullahalazim. Dari sini bareng-bareng. Di bawah siapa tadi? Di atas siapa? Bu, sampai di Madinah, orang-orang munafik dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Allah, yang gerak-gerik plastiknya ngambil minuman kameramen, ya Allah. Semoga panjang umur, sehat ya Allah. Bapak kameramen minumnya pakai tangan kanan, tangan kiri itu minum setan. Ya Allah, sabar ya Allah. Udah terusin. Sampai mana tadi tuh? Maka orang-orang munafik ngelihat Sofwan berduaan pulang sama sini deh. Aisyah sudah selingkuh sama. Maka ini yang membuat Nabi Muhammad gelisah kurang lebih sebulan lamanya. Dan akhirnya ini pula yang membuat Aisyah sedih karena telah dituduh. Inilah yang diabadikan dalam Quran disebut hadisul ifki. Apa namanya tadi? Ke depan dulu semuanya. Siapa bapaknya Aisyah yang dijanjikan masuk surga? Abu Bakar punya sepupu miskin namanya Mistah. Ke depan dulu. Abu Bakar punya sepupu miskin namanya Mistah. Ya Allah, ya Allah. Mistah. Bareng-bareng. Abu Bakar punya sepupu miskin namanya. Berarti kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Dia ini miskin, hidupnya selalu dibantu sama Abu Bakar. Sepupunya siapa? Abu, bahasa Betawinya misanan. Putrinya Abu Bakar yang dituduh berselingkuh siapa? Aisyah. Dia miskin, dia dibantu sama, dia juga yang ikut menyebarkan perselingkuhan. Padahal ini kan kalau bahasa Cepeteknya Betawinya ponakannya Misto. Iya. Nyambung apa enggak nih semua? Bagaimana sikapnya kepada bareng-bareng? Gimana sikapnya kepada, padahal udah dijanjikan masuk surga loh Abu Bakar. Suratnya 24. Ada nggak Ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Yang mana dia orangnya? Berapa tadi suratnya? Ya Allah, yang nyender sambil angkat kaki kayak di warteg, panjang umur sehat tambah rezekinya ya Allah. 24 ayatnya 22 Bang Oki. 24 ayatnya berapa tadi?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu, 24 ayat berapa tadi? 22. Tolong fokus Pak Harto. Semuanya tolong fokus, silakan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Sini semuanya dulu, fokus dulu. Abu Bakar bersumpah nggak akan bantuin karena Mistah sudah menyebarkan berita perseling. Nyambung apa gak nih? Udah dibantu. Ibu ke saya bapak ya. Kalau bahasa kitanya nih, dasar kamu udah dibantuin malah nyakitin. Nyambung dari semuanya nih. Pak Junaidi bisa paham? Coba gimana pengambil dokumennya? Ulangi Pak Junaidi. Abu Bakar selalu bantuin Mistah. terus Mistah. Ya Allah, sabar ya Allah. Pak Harto paham gak Pak Harto? Bang Indra paham Bang Indra? Coba ulangi Bang Indra. Ya Allah, mudahin ya Allah. Silakan Bang Indra mikrofonnya. Mistah menyebarkan fitnah perselingkuhan Aisyah sama Aisyah. Ya Allah, ya Rahman sabar, ya Allah. Sini semuanya bareng-bareng ya. Siapa tadi namanya tadi? Telah menyebarkan perselingkuhannya. Padahal Aisyah enggak. Ini panjang ceritanya, enggak selingkuh. Abu Bakar benci kepada, udah dibantu malah nyebarin fitnah selingkuh putriku. Maka aku berjanji enggak akan sedekah lagi buat kamu. Udah nih semuanya. Sekelas Abu Bakar Siddiq yang dijanjikan masuk punya karakter kayak begitu, apalagi kita yang belum dijanjikan surga. Makanya kalau kita udah baik sama orang, tiba-tiba orang nyakitin kita, ada kekecewaan, ya wajar. Nyambung apa nggak semuanya nih? Tapi nggak sebagaimana kecewanya kepada judul kita kan pahala tanpa maafin orang salah dan baik. Nyambung apa enggak nih? Tapi kalau awalnya kita kesel ya, udah ditungguin ustadznya lama banget datangnya, ya wajar kecewa. Nyambung apa enggak semuanya nih? Bagaimana sikapnya Abu Bakar nggak mau bantuin karena udah menyebarkan berita. Negur. Teruskan lagi Bang Oki. Allah negur apa yang diucapkan Allah kepada Abu Bakar. Silakan Bang Oki. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Allah nggak nyuruh kita balas kebencian dengan kebencian. Allah menyuruh kita lapang dada, maafin dan lapang dada. Allah menyuruh Abu, jangan balas dengan tapi baiknya maafin dan lapang. Apa yang dijanjikan Allah untuk Abu Bakar kalau memaafkan? Kristo, sama-sama. Apa janjinya Allah kepada kalau Abu Bakar memaafkan? Saya tanya, Allah ingkar janji gak? Allah pasti janjinya. Allah janjinya pasti apa enggak? Enggak. Nabi Ustaz, jangan bilang enggak dong. Insya Allah. Ada enggak Ustaz yang ingkar janji? Teruskan lagi Bang Oki, teruskan lagi Bang Oki. Silakan Bang Oki, teruskan lagi. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ulangi lagi sekali lagi. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Kita ulangi Bang Oki yuk. Apakah kamu tidak suka Allah dosamu bareng-bareng? Apakah kamu nggak suka Allah mengampuni Sini dia ke saya. Mendengar firman ini ke saya. Abu Bakar langsung berdiri. Ya Allah, aku ingin dosaku diampuni.
maka aku maafkan Mistah dan aku tetap bersedekah untuk dirinya. Maka orang yang memaafkan orang yang salah dan tetap berbuat baik tanpa dia sadari, berguguranlah dosa-dosanya sampai akhir hayatnya. Pahala tanpa batas, sabar, maafkan orang yang salah, baik kepada dirinya. Kalau ada orang yang nyakitin kita, Bu, kita maafkan dan kita tetap bertatap muka, berbicara, sebenarnya tanpa kita sadari Allah gugurkan dosa-dosa kita. Time is over. Ustadznya langsung pamit. Yang tanya dulu, Ada yang tanya? mungkin ada waktu sebentar, 5 menit. Ada yang tanya, mau silakan. Jadi sudah dibagikan kertasnya. Ada yang tanya? Untuk lebih tertib, ya, kita pakai kertas sejak pekan lalu. Silakan. Satu aja ya, saya tidak tahu kalau ada pertanyaan. Sudah sampai 1 jam seperempat. Ya Allah, sabar ya Allah. Semoga barokah semuanya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat 5 waktu. Zuhur misalnya 4 rakaat. Emang zuhur 4 rakaat, nggak pakai misalnya. Karena lupa jadi ditambah 1 rakaat, sah apa tidak? Maka sholatnya adalah sah. Tapi setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Maka itu karena dia lupa. Lupa itu diampuni. Tapi usahakan kedepannya fokus, dia khusyuk, tidak dijadikan kebiasaan. Zikir yang terbaik di dalam bulan Muharram ini apa? Sebenarnya bulan Muharram adalah 1 dari 4 bulan haram, di mana pahalanya dilipat gandakan, dan bulan ini pun dosa dilipat gandakan. Maka apa yang terjadi? Sebenarnya enggak ada zikir khusus, tapi puasa di bulan haram itu ada dalilnya, tapi tidak dijadikan puasanya selama sebulan penuh. Siapa itu? Ustadz Mujibah Al-Bahili, puasa di bulan haram sebulan penuh. Kemudian diingatkan Nabi, silakan perbanyak bulan haram untuk puasa, tapi jangan sebulan penuh. Makanya ada yang tanya ke saya, boleh nggak puasa mulai 1 Muharram? Silakan perbanyak, tapi jangan sebulan penuh. Tapi di bulan Muharram yang paling utama puasa adalah yang tadi kita bahas di awal. Do you understand? Sabar ada 5 huruf, S-A-B-A-R, tapi melaksanakannya buat ustadz, oh berat ya Allah. Tapi melaksanakannya berat loh ustadz. Bagaimana kita menjalaninya? Latihannya harus puasa, ya harus berdoa. Dan yang ketiga, kendalikan hawa nafsu. Ustadz yang bicara aja terkadang juga enggak sabar. Jangan genak sama saya. Ustadz yang ngomong aja terkadang juga enggak. Makanya saya berusaha Senin, Kamis dan Ayyamul Bid enggak putus. Terkadang saya tambah puasa sunnah mutlak, dan tambahkan lagi Allah Rabbana afrik alaina sobro wasabit akdamana wansurna alal qaumil kafir. Maka yang bertanya, amalkan doa, yaitu ketika pertempuran Tolut melawan Jalut, suratnya kedua ayatnya 259, biar kita sabar. Dan Bapak Ibu sabarlah ketika Ustadz mau pulang melanjutkan ke arah Cipete. Ustadz yang nggak bawa mobil, bawa motor biar tadi nggak kena macet. Ternyata memang nggak macet, baru ingat kalau ini adalah tanggal merah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak semudah itu menyantap santapan nasi uduk. Saya pengen tes dulu apa yang udah saya sampein. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Pahala paling sedikit di angka berapa? Orang yang puasa Ayyamul Bid 3 hari seperti berpuasa sebanyak. Pahala biasanya mentok di angka berapa? Ada nggak amal ibadah pahalanya lebih dari 700 kali lipat? Yaitu yang kedua, memak. Siapakah bapaknya Nabi Sulaiman? Daud.
Nabi Daud. Siapakah bapaknya Nabi Sulaiman? Siapakah panglimanya Nabi Daud? Bertempur dengan pasukan yang dipimpin raksasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Terakhir. Apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selamat jalan. Pamit ya. Pamit semuanya. Enggak, nanti aja insya Allah. Aduh, ini nasi uduknya nih. Alhamdulillah. Aduh, makasih Bu. Mau langsung kan Ibu? Iya. Ayo Bapak Ibu, silakan nasi uduknya dicicipi. Panjang umur sehat. Pak Indra pamit ya. Pak Harto semuanya. Assalamualaikum. Sahabat Nabi.